Berarti customer ingat ya, kalau dia marah-marah atau apapun belum tentu dia marah. Dia cuma mau cari tahu. Kalau dia bilang dibandingkan, kita harus punya satu prinsip, produk gue pasti lebih bagus daripada kompetitor. Tapi bagusnya apa? Lu harus cari tahu. Coach, mau curhat sales dong, Coach. Nih, Coach, gimana sih, Coach, caranya kita itu menahan emosi tuh kalau kita ngadepin customer tuh yang nyebelin, yang bawel, itu gimana sih, Coach? Gampang. Kalau saya nyebutnya frame. Jadi kalau intinya dulu gini, gambaran buat saya ya. Kenapa sih pada dasarnya customer nyebelin? Customer nyebelin itu karena sebenarnya, ini udah beli atau belum? Belum, masih nanya-nanya. Kalau namanya nanya kan memang wajar dia nyebelin kan, dia nanya-nanya kan. Iya. Kalau saya akan pakai frame. Setiap orang yang bertanya itu kabar bagusnya artinya dia tertarik. Kalau saya akan bilangnya kayak gitu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, terus kalau kita nih biar kitanya sabar, nggak kepancing emosi gitu. Kalau gua akan mayanginnya adalah komisi. Berarti kita mindset kita juga. Iya dong, balik lagi ke frame. Jadi kalau semakin, karena saya percaya semakin dia banyak nanya-nanya, sebenarnya dia tertarik pengen ikut. Itu dulu yang saya pegang. Ya. Jadi makanya saya nggak pernah pusing. Jadi tugas saya seperti itu. Jadi kalau setiap ada orang customer yang nyebelin, saya malah suka. Semakin dia nyebelin, pengalaman saya, orang yang nyebelin itu adalah orang yang loyal. Semakin cerewet dia semakin loyal, dan ketika lu berhasil menaklukkan dia, nanti dia cerita kepada banyak orang, banyak referral. Itu pengalaman saya. Coba teman-teman bener nggak? Kalau ngerasain kayak gini tulis di komen nanti ya. Setiap yang nyebelin malah justru ketika kita berhasil melayani mereka dengan baik, malah mereka bisa kasih referral. Mereka akan cerita kemana-mana. Itu udah pasti, sudah pasti. Nggak mungkin orang kalau yang dasarnya cerewet karena dia pengen tahu. Nggak mungkin nggak. Semakin mereka nggak nanya, bukan kalau semakin pusing. Iya. Iya, itu wajar dong. Ini kebutuhannya apa ya? Kok dia nggak nanya-nanya? Iya. Malah bagus. Kalau saya malah kalau ditanya malah happy-happy aja. Kalau mama ditanya, gini deh gue bel ya. Gue call aja. Kalau saya gue gituin. Gue call ya, biar gue jelasin lebih gampang. Saya kayak gitu tipenya orangnya. Tapi kalau misalnya customernya malah ngajakin debat gitu gimana? Debatnya contoh apa? Misalnya contoh debatnya apa? Kayak, ini masih bagusan yang ini, kok beda ya harganya sama ini, padahal bagusan yang produk A gitu. Misalkan, jadi produk kita yang jelek. Iya. Gampang jawabannya, harga kita lebih mahal. Iya. Betul Pak, mungkin Bapak melihat bahwa barang di sana bagusan di sana. Saya mau tanya sama Bapak, definisi Bapak bagus seperti apa? Nah saat itulah saya akan bermain cari tahu definisi bagus dia apa. Saya mengkorelasikan, masih ingat tentang video sebelumnya tentang kemampuan perusahaan? Iya. Saya akan mengkonekkan dengan kemampuan perusahaan. Biasa pengertian bagus itu terjadi karena mereka nangkep berdasarkan brosur atau persepsi. Sebenarnya bisa jadi produknya orang lain itu juga bagus, tapi nggak ditunjukkan, makanya nggak pernah ketahuan. Nggak percaya sama saya, tidak ada satu produk yang harganya mahal, kualitasnya tidak bagus. Pasti bagus, cuma salesnya suka nggak tahu bagusnya di mana. Jadi tugas salesnya juga harus ngasih tahu. Paham. Pelajari produk knowledge dulu dong. Pelajari dulu produk knowledge kenapa ini mahal. Jadi setiap saya misalkan contoh nih gampang yang paling sederhana deh, contoh ya. Misalkan kamera deh. Kamera ini sama kamera ini gitu kan. Yeah. Kenapa ini kamera lebih mahal? Padahal saya kasih gambaran ya. Kamera ini yang terbaru teknologinya. Ini kamera teknologi yang paling lama. Tapi kamera ini lebih mahal pada kamera itu. Kenapa tuh? Nah, kalau secara logika, lo pasti beli yang ini dong. Iya. Karena lebih murah. Iya, terus teknologinya baru. Teknologi baru. Yang ini lebih mahal. Tapi teknologi lama. Teknologi lama. Iya. Tapi pertanyaan kenapa masih bisa mahal dong? Iya. Kita cari tahu apa kelebihan produk ini. Setiap produk punya kelebihan masing-masing. Tugas kita cari tahu kelebihan produk itu. Nggak mungkin barang itu begitu mahal begitu aja, nggak mungkin. Pasti ada kelebihan, nggak mungkin.
Misalnya contoh, itu lensanya nggak bisa diganti. Nggak bisa copot nggak? Oh bisa copot ya. Ini ringnya sama nggak ukuran? Nah beda. Berarti ringnya dia nggak sama ring ini loh. Jadi ringnya terbatas. Kalau ini bisa pakai ring macam-macam. Teknologinya ini sama teknologi ini beda. Ini mirrorless, ini beda lagi. Nggak tahu ini CMOS atau apa, saya nggak tahu. Dan punya kelebihannya masing-masing. Jadi tugas kita adalah memahami kelebihannya masing-masing. Kurang ajarnya pula adalah ini kamera, ini nggak perlu diedit, gambarnya udah bagus. Kalau ini mesti diedit. Kalau lu pasti akan beli yang ini dong. Iya. Saya jawab, kelebihan kamera ini cuma satu. Karena dia bahannya masih mentah, hasil kualitas gambarnya ketika diedit bisa lebih bagus daripada ini. Cuman memang yang pakai profesional. Nah, berasa beda nggak? Beda. Beda ya? Iya. Jadi lebih masuk akal dong? Iya benar. Itu buat orang yang bukan profesional. Ini profesional. Jadi sama aja berarti balik lagi ke kebutuhan kita aja ya. Makanya itu maksud saya. Jadi si salesnya pinter nggak cari tahu kenapa produk itu mahal. Saya cerita nih, ini cerita nih mungkin di beberapa video saya sudah ada, tapi mungkin kamu belum tahu nih gambaran. Saya pegang satu printer, printer saya segede meja ini, Ya. Oke. Kompetitor saya ada dua kompetitor saya harganya itu 2.500 US dollar lebih murah, 2.500 lebih US dollar lebih murah daripada harga saya. 2.500. Kalau di dolar anggaplah 10.000, walaupun bukan 10.000, 15.000, berarti udah selisih 25 juta. Iya. Betul? Betul. Secara logika laku siapa produknya? Aku kompetitor. Betul dong? Setuju ya? Setuju. Tinta dia 4, tinta saya 7. Berarti borusan siapa? Barusan Tinta saya dong, Ya. 7 dong. Dia 4 dong. Iya. Dia 4 sekaligus pasang, saya 7 sekali pasang. Oh, oke. Dia bisa pakai refill. Saya nggak bisa. Kalau saya pakai refill, mesin saya rusak. Orang milih yang mana? Yang sana kompetitor. Ya, iyalah. Tapi kenapa saya akhirnya produknya bisa menjadi number one di Indonesia? Nah, apa itu kelebihan? Nah, itu maksud saya. Tugas saya mencari tahu kenapa tinta 7 bisa lebih bagus pada tinta 4. Ternyata karena 7 maka warnanya akan lebih beragam dalam warna tertentu. Kamu tahu produk Nutrisari Orange itu? Tahu. Nutrisari? Nutrisari itu bahkan yang gambar Nutrisari Iya. itu kalau di print pakai printer yang tintanya 4 tadi itu warnanya nggak dapet, warnanya nggak keluar. Kan misalkan kamu orang promosi nih, kamu mau cetak box, kan kamu perlu bukti dulu dong, Iya. gambarnya cocok apa enggak. Begitu kamu cocokin, kok warnanya nggak sesuai dengan yang gue mau ya, betul nggak? Betul. Sedangkan di tinta 7 dapet, bisa berhasil nyampe. Satu, kedua, ketika foto wedding, kalau foto hitam putih, kan kalau orang menikah kan bajunya kan cowoknya hitam, Iya. jas hitam, kadang-kadang latar belakangnya hitam tuh. Iya. Lu bisa bayangin nggak kalau mama gue foto lu, baju lu hitam, belakangnya hitam, berarti nyaru kan? Iya. Nyaru antara baju sama belakang. Background, iya. Tapi dengan tinta yang 7, gambarnya dia kelihatan siluetnya loh. Dibanding tinta 4. Berarti lebih bagus gak? Iya, lebih bagus. Maksud saya kayak gitu. Jadi kita harus pahami kelebihan produk kita apa. Jadi pada saat jualan lebih gampang. Jadi si sales harus tahu dulu. Harus tahu dulu apa kelebihannya. Jangan cuma bilang bahwa harga gua mahal. Nggak bisa gitu lah. Cari tahu dulu kelebihannya apa.
Masuk akal sekarang? Masuk akal. Nah, itu gambaran. Oke, jadi mindsetnya juga harus diubah juga ya. Iya. Mindsetnya harus diubah. Yang penting kita harus percaya satu hal dulu. Barang mahal pasti lebih bagus daripada harga yang murah. Tapi kenapa lebih bagus? Belum tahu. Itu tugas kita nyari. Saya kasih contoh. Saya kemarin ketemu teman saya. Ya, tepatnya bukan teman saya, teman istri saya. Handphonenya biasa. Saya lupa mereknya, ada tulisannya AGT atau apa gitu. Handphone. Harganya tahu berapa? Handphonenya cuman RAM-nya 4, memorinya 64. Harganya 4,7 atau 4,8 juta. Ya, Iya. mahal apa enggak? Mungkin lu nggak punya bayangan. Kalau gue jawab mahal banget. 4,7, 4,8 mahal banget. Pertanyaannya, dia mau jualan dong. Iya. Gimana caranya laku? Cari tahu dulu apa Kelebihan produknya? Satu, produknya itu punya speaker segede gini. Jadi di bawahnya ada speaker segede gini. Oke? Jadi berarti kalau speakernya gede suaranya keras dong. Iya, benar. Berarti cocok dipakai di mana? Di tempat keramaian dong. Iya, benar. Betul dong. Tempat yang suara berisik. Iya, benar. Berarti pabrik cocok dong. Iya dong. Di pengerukan pertambangan cocok dong. Iya. Karena gede suaranya. Jadi supaya jelas. Satu kelebihannya. Kedua, kamera dia infrared. Tahu infrared? Tahu. Jadi bisa moto dalam kondisi gelap. Keren nggak? Keren. Tapi benar-benar jelas itu. Jelas. Yang ketiga, kalau yang pakai handphone ini taruh di sini, kecelakaan, kalau kecelakaan ya, Iya. handphonenya nyala sendiri, dia merekam semua informasi yang kecelakaan itu. Serius, Coach. Ini serius. Keren banget. Jadi dia mencegah itu. Ya. Keempat, kelima, handphone itu kalau dimasukin dalam kondisi yang panas yang minta ampun, handphone itu masih bisa jalan sampai 60 derajat Celcius. Biasanya kan meledak kan langsung HP. Ya nggak meledak lah, minimal handphonenya udah nggak bisa berfungsi lah ya. Tapi dia 60 derajat loh. Tapi kalau dijual kotak ya orang siapa yang mau, orang kita cuma cuaca 40 paling mahal sih. Iya. Tapi itu keren sih. Keren ya? Iya. Berikut lagi, saya kasih gambaran. Kenapa ini handphonenya keren banget? Saya kasih gambaran yang lagi yang berikutnya. Kerennya adalah handphone ini canggih yang lagi punya teknologi namanya push to talk. Apa tuh? Push to talk, kalau misalkan contoh, ya ini push to talk. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Saya cukup bayar langganan 50.000 selama pakai jaringan provider handphone manapun yang saya kerjasama. Saya bisa telepon kamu cuman pakai pulsa 50.000, kamu jaraknya 100 kilo, 500 kilo dari tempat saya, kita masih bisa ngobrol tanpa kena biaya sepeser pun. Kalau 50.000, menurut kamu telepon bisa batas berapa lama? Nggak lama sih, Pak. Nggak lama langsung habis, Iya, betul ya? Dan ini bisa ngobrol sama kamu. Persis jernih suara tanpa koneksi, tanpa bayar koneksi sama sekali. Jadi menarik ya sekarang? Iya. Iya dong? Bener. Sekarang gue tanya, pulsa, ya pulsa. Menurut kamu, ya pulsa rata-rata orang habis berapa sebulan? 150. 150, 200, Iya, betul? betul. Ini cuma keluarin 50.000, apalagi kantor ya. Iya. 50.000, berarti dia menghemat berapa? 100.000 lah, anggaplah. 100.000, karyawannya bisa 400 saja. Udah berapa? 4 juta. Enggak dong. 100.000 per bulan. Oke, dikali 400, 100.000 kali 400 berapa? 400 karyawan. 400 juta. 400 juta. 400 juta dikali 1 tahun udah berapa? 12. 48, 4,8 miliar ya? Iya.
Cuman pakai handphone ini lu bisa hemat 4,8 miliar. Kira-kira perusahaan tertarik gak? Tertarik. Harga mahal jadi masalah gak? Enggak. Nah, itu maksud saya. Oh, berarti kayak Itu yang disebut namanya cost benefit analysis. Kebanyakan sales gak jago seperti itu jualannya. kita menekan biaya perusahaan tersebut. Bukan yang menekan biaya, kita bantuin perusahaan itu dong. Itu yang terjadi. Dan lo tahu penjualan dia tiap bulan banyak. Puluhan ribu handphone. Itu mah ini banget coach. Nah, itu maksud saya. Saya kasih gambaran. Kebanyakan sales begitu tahu harga 4,7 juta dengan RAM 464 menjadi mahal kan? Iya. Tapi ketika saya jelasin tentang benefitnya jadi mahal apa murah? Murah. Jadi murah. Bedanya sales junior sama senior adalah itu. Bisa nggak kayak saya? Saya kan nggak jual handphone itu kan? Tapi ketika saya cerita ke kamu, kamu nafsu kan? Iya. Ya karena cara ngomongnya. Oh, itu mempengaruhi juga. Yes. Oke. Udah menjawab? Menjawab. Sekarang ke customer, berarti customer ingat ya, kalau dia marah-marah atau apapun belum tentu dia marah. Dia cuma mau cari tahu. Kalau dia bilang dibandingkan, kita harus punya satu prinsip, produk gue pasti lebih bagus daripada kompetitor. Tapi bagusnya apa? Lu harus cari tahu. Bisa nggak setelah itu cerita kayak gue ngomongnya? Antusias ya. Antusias sampai orang ngerasa penasaran pengen tahu lebih dalam. Dan itu masih punya kecanggihan lain loh. Bahkan ya, contoh nih. Ini contoh. Seandainya gue punya handphone ini, handphonenya ada 400 handphone tersebar. Anggaplah gue punya tim, taruh di tim tentang rescue. Kebetulan kan baru ada gempa ya. Iya. Tim rescue. Kan tim rescue kan mesti calling-callingan kan, hanya cari tim yang paling terdekat. Kalau ini nggak 400 titik, gue udah punya 400. Begitu gue buka komputer, gue bisa tahu seluruh tim gue ada di mana saja. Keren ya? Keren banget. Gue bisa tahu si Adi ada di mana nongkrongnya. Wah, Adi deket korban bencana nih, gue tinggal tolong. Di, tolong lu rescue orang di sono. Karena lu yang paling terdekat, gampang dong. Itu. Dan hanya langsung dibuka dengan komputer. Langsung kelihatan itu juga. Canggih? Canggih banget. Hal sederhana? Iya. Itu yang maksud saya. Jadi harga mahal nggak mungkin orang akan mahal karena pasti punya kelebihan sesuatu. Ngerti sekarang. Ngerti ya? Ngerti. Jadi mindsetnya dulu. Jadi lu harus percaya. Cuman tinggal pertanyaan, kenapa ini mahal ya? Ada apa ya? Cari tahu. Begitu juga dengan orang yang nawar-nawar harga. Itu tugas kita adalah memberitahu benefitnya dengan begitu semangatnya sampai dia mikir, iya juga ya, gue nggak bakal bisa dapet. Nah itu gitu loh. Di tempat lain, cuman jawabannya di sini gitu. Masuk akal? Masuk akal. Itu aja? Itu aja. Oke. So, kamu mau bagi-bagi apa? Iya, aku mau bagi-bagi. Aku punya 3 teknik nih, Coach. 3 teknik untuk mengatasi keberatan. Wah, teknik mengatasi keberatan. Ini berarti formulanya sekarang ya? Iya, formulanya. Ya, formulanya. Oke, cara dapetnya gimana? Cara dapetnya tinggal klik aja nih link di deskripsi di bawah atau di komen paling atas nih, Coach. Ya, terus tinggal masukin nama, nomor telepon, udah deh dapat. Dan email. Oh iya, dan email. Jangan lupa email iya, ya. bener. Nanti langsung dikirimin ke tempat Anda dan juga adalah ada jadwal pelatihan Iya. yang paling terdekat dengan tim-tim kami. Dan kalau mau belajar sama kita bisa juga di Sales University. Sales University. Kebetulan kita punya sekolah sales. Di per Januari sekolah sales akan jalan selama 1 tahun. Anda akan dididik menjadi sales dan dimentor oleh para tim kami. Itu aja betul ya? Iya, betul. Dan kalau mau ikut pelatihan langsung masuk ke pastiprestasi.com. Di sana sudah ada juga jadwal-jadwal lain. Iya. Dan juga ada kalau jadwal pelatihan menengah langsung ke Vina aja. Itu aja? Itu aja. So, akhir kata saya Coach Antoni Sarifdan Saya Vina. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.